Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang kasus bupati yang melakukan tindak pidana korupsi. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Dalam satu pekan ini pemirsa KPK menggelar operasi tangkap tangan di Rejang Lebong dan juga Cilacap, Jawa Tengah. Itu ya, Pola dua kedua kasus bupati ini itu ya. sama yakni terkait dengan permintaan uang untuk kebutuhan Idul Fitri. Udah kayak uang THR. Sudah dua bupati yang berakhir masuk rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi karena meminta uang untuk kebutuhan lebaran. Kasus pertama yaitu terkait dengan dugaan penerimaan uang terkait pengerjaan proyek di Kabupaten Rejang Lebong. Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari diduga menerima uang rasuah untuk kebutuhan berlebaran. Dalam kasus ini Fikri memberikan patokan fee ijon sebesar 10 hingga 15% dari nilai proyek yang dikerjakan. Proyek itu diajukan melalui WhatsApp pribadi Bupati. Uang dimaksudkan untuk kebutuhan lebaran Bupati. Setidaknya Fikri Tobari mendapatkan 980 juta rupiah lewat perantara. Uang itu dibagi dua dengan Kepala Dinas PUPR PKP Hari Eko Purnomo. Setelah pengaturan plotting, MFT kemudian menuliskan pada lembar rekap pekerjaan fisik berupa kode huruf tertentu yang merupakan inisial rekaman. Jadi bentuknya itu satu lembar ya, kan? Jadi itu lembar begini gitu ya. Lembar sini ada nama-nama proyeknya gitu, pekerjaannya seperti itu ya. Di lembaran itu kemudian dikasih tanda, ini tanda inisial orang, inisial vendor yang akan mengerjakan. Ini si A, si B, si C gitu, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Yang akan mengerjakan paket proyek di Dinas PUPR PKP Kabupaten Rejang Lebong tahun anggaran 2026. Setelah itu MMT mengirimkan via chat WA kepada BDA. Jadi nanti orang-orang ini, si BDA inilah yang akan menghubungi para vendor tersebut, ya, para pengusaha tersebut. Permintaan sejumlah fee ijon kepada para kontraktor yang ditunjuk Bupati diduga karena adanya kebutuhan menjelang Hari Raya. Jadi kayak apa ya, pemerasan gitulah ke tadi kan beberapa pihak tuh buat uang THR gitu, uang tambahan dan sebagainya. Jadi nilainya kayak mungkin kayak pemerasan gitu ya. Jadi si bupatinya gitu minta uang tambahan ke para pengusaha tadi gitu atau ke yang punya proyeknya. Tangkapan Bupati Rejang Lebong sebagai pembelajaran, Syamsul Aulia Rahmat malah ikut-ikutan meminta uang untuk kebutuhan pembagian tunjangan hari raya dan berakhir ditangkap oleh KPK. Pada kasusnya, Syamsul diduga meminta uang untuk memberikan THR ke Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Cilacap. Syamsul diduga memerintahkan bawahannya untuk meminta uang ke sejumlah satuan kerja sampai RSUD untuk kepentingan pemberian THR ke pihak eksternal pemerintahan Kabupaten Cilacap. Dalam kasus ini Syamsul meminta disiapkan uang untuk pembagian THR sebesar 515 juta rupiah dengan kode target setoran. Tiap satuan kerja ditargetkan menyetor 75 juta rupiah hingga 100 juta rupiah. Uang itu harus berhasil dikumpulkan sebelum libur lebaran dimulai, yakni 13 Maret 2026. Pada kasus ini Syamsul melalui anak buahnya berhasil mendapatkan 610 juta rupiah. Ya, jadi sangat disayangkan sekali. Padahal kan namanya kepala daerah tuh udah memiliki tunjangan juga loh. Jadi kan ada gaji pokok, ada tunjangan gitu ya, ada kayak subsidi-subsidi yang diberikan kepada kepala daerah tersebut, entah untuk transportasi, entah untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari itu udah ada gitu bagiannya. Dan setelah udah diberikan gitu ya, dari uang pajak kalian dan ditambah lagi ya, malahan si kepala daerah ini malah minta lebih gitu, sampai tadi kan minta ke beberapa sektor, ke beberapa bagian itu hingga 75 juta. Itu uang itu banyak sekali. Kalau misalnya dari beberapa sektor ada 10 sektor yang diminta, itu bisa sampai 750 jutaan gitu ya. Kalau misalnya totalnya sama gitu kan, itu berarti udah lebih dari setengah miliar gitu. Itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Ini sangat merugikan kan jadinya. AUL selaku Bupati Cilacap periode 2025-2030 dalam rangka Hari Raya Idul Fitri tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 memerintahkan Saudara SAD selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap untuk mengumpulkan uang dalam rangka memenuhi kebutuhan THR untuk pribadi dan pihak-pihak eksternal.
Yang dimaksudkan dengan pihak eksternal di sini adalah Forkopimda, ya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. KPK sejatinya sudah memberikan surat edaran kepada kepala daerah untuk mengingatkan bawahannya tidak menerima gratifikasi atau pemberian lainnya jelang Lebaran. Dalam 2 OTT terakhir, pucuk pimpinan pemerintahan daerah malah menjadi aktor utama dalam kasus rasuah bermodus kebutuhan Lebaran. Dari Jakarta, Chandra Yuri, Metro TV. Gitu, jadi kepalanya yang melakukannya, jadi kepala daerahnya tuh ya, si bupatinya yang malah menjadi aktor dari kasus korupsi ini. Jadi bukan bawahannya gitu ya, tapi ini kepalanya yang menyuruh gitu kan, meminta kayak setoran tadi ya, setoran THR itu. Jadi sangat disayangkan sekali gitu ya, yang bupati masih dari tahun 2025 itu kan baru kepilih, berarti mungkin belum genap setahun gitu ya memimpin dan sudah melakukan tindak pidana korupsi. Dan korupsi itu enggak puluhan juta lagi, ini udah sampai ratusan juta karena udah menerima kayak gratifikasi penerimaan di luar dari haknya gitu lah. Kalau haknya kan dia ada gaji pokok, ada tunjangan dan sebagainya, itu kan udah diatur. Nah kalau misalnya gratifikasi berarti dia di luar itu semua dan itu akhirnya diterima gitu ya, atau mungkin juga dipaksa juga kan, tadi kan ada berapa sektor juga yang dipaksa untuk setoran tadi gitu. Jadi sangat disayangkan sekali gitu ya, kepala daerah yang udah dipilih gitu, tapi malah mengkhianati kepercayaan dari rakyatnya sendiri ya. Tapi dari kemarin-kemarin juga banyak ya kepala daerah juga yang melakukan korupsi dari semua bidang tuh, ada dari cukai, ada dari bagian pajak, ada bagian bupati, ada gitu ya, bagian macem-macem lah gitu. Jadi ini sedang bekerja keras untuk membersihkan pemerintahan kita yang mungkin dari dulu emang sistemnya emang sudah rusak gitu ya. Nah semoga makin banyak lah yang ketangkep, sehingga orang-orang yang baik, orang-orang yang kompeten, orang-orang yang berprestasi itu bisa mengisi jabatan tersebut gitu. Jadi digantikan tuh sama orang yang benar-benar berintegritas dan bisa memimpin dengan baik. Nah, mungkin yang bisa kita pelajari berita ini, kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video ini bisa bermanfaat. Kurang lebih yang mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.